Saudara Huishi. 200 juta. Menikahlah denganku. Apa artinya? Adik perempuan keluarga Shen Jinyi yang bertunangan denganmu. Itu Lu Jingran. Adikku. Aku ingin membatalkan pertunangan dengannya. Sudah berdebat. Menjadi kakak iparnya karena kesal. Membuatnya jijik. Sekaligus membuatku muak. Aku serius. Kalian sudah dewasa. Menghadapi masalah emosional. Harus berkomunikasi secara rasional. Dan bukan langsung putus. Konflik antara kita tidak dapat didamaikan. Jingran, dia telah mengganggumu. Tidak, tidak ada. Dia telah melakukan kesalahan prinsip. Tindakan tadi tidak pantas aku lakukan. Aku ke depannya. Mari kita batalkan pertunangan. Apa? Apakah kamu hanya karena aku memberikan bunga kepada orang lain? Kamu ingin membatalkan pertunangan denganku? Itu bukan bunga. Itu adalah batas kesabaran terakhir. Apakah kamu masih karena aku sebelumnya telah membantu Chu Yan beberapa kali dan merasa marah? Dia tidak memiliki apa-apa di sini. Tidak punya siapa-siapa. Kamu memiliki segalanya. Mengapa harus mempermasalahkan dia? Iya. Chu Yan tidak memiliki apa-apa. Nasibnya menyedihkan dan menyedihkan. Tidak punya siapa-siapa. Jadi kamu dan aku membatalkan pertunangan. Maka kamu bisa tanpa khawatir menjadi penyelamatnya. Saya jamin. Chu Yan dan aku sama sekali tidak ada kata-kata yang ambigu. Apalagi melakukan hal-hal yang tidak pantas. Saudara Jingran. Sudah 2 tahun. Selama Chu Yan mencarimu. Pilihanmu selalu meninggalkanku untuk mencarinya. Tidak peduli apa perasaanmu terhadap Chu Yan. Berdasarkan perasaan apa? Apa yang aku dapatkan di sini sudah tidak sempurna. Keluarga Shen dan Lu adalah teman lama. Kepentingan kedua keluarga sudah terikat. Kamu ingin membatalkan pertunangan. Apakah kamu memikirkan konsekuensinya? Jika bukan karena kedua keluarga, proyek kerjasama tidak terpengaruh. Saya tidak akan datang untuk ini. Sejak kecil sudah dingin. Kakak yang sulit didekati. Kamu ingin memanfaatkan saya. Mengakhiri keterikatan dengan Jingran. Setidaknya berikan alasan yang meyakinkan saya. Aduh, aku tahu. Kakek Lu terus mendesakmu untuk menikah. Lalu jika kita berdua menikah, perjanjian antara kedua keluarga akan tetap dilaksanakan. Yang juga membantu mengatasi masalahmu tentang desakan untuk menikah. Juga tidak mempengaruhi kemajuan proyek kedua grup. Setelah proyek resmi didirikan, kita akan bercerai. Paling lama hanya 3 atau 4 tahun. Kamu masih bisa mendapatkan 200 juta. Ini adalah keuntungan 3 kali lipat untukmu. Aku memiliki hak penuh atas pernikahanku. Dengan hak otonomi yang mutlak. Ternyata memang sulit untuk ditangani. Tidak bisa diajak kompromi. $210 juta. 220 juta. 230 juta. 200 juta. 231.500.000. Kenapa tidak ditambahkan? Ini adalah aset terbesar yang bisa saya gunakan tanpa mengganggu ayahku. Merupakan aset terbesar yang bisa digunakan. Jika saya tidak setuju, apa rencanamu selanjutnya? Saya tidak marah. Bagaimanapun juga, saya tidak akan menikah dengan Jingran. Datanglah padaku. Itu karena kamu yakin saya akan membantumu. Meskipun kita sudah saling mengenal sejak kecil, tetapi sebenarnya kita tidak begitu akrab. Dan di matamu,
Saya hanyalah seseorang yang dianggap oleh keluargaku. Putri manja yang keras kepala. Namun meskipun begitu, ulang tahun saya dari kecil hingga sekarang, kamu tidak akan pernah absen. Bahkan jika tidak hadir, kamu tetap akan mengirimkan hadiah. Meskipun setiap kali, hanya memberikan perhiasan dengan setengah hati. Jadi, aku bertaruh. Kamu perhatian, memperhatikan kepentingan umum. Dan juga, apalagi, mungkin ada sedikit kesabaran kakak terhadap adiknya. Saya tiba-tiba. Jika kamu tidak setuju, maka saya hanya bisa atas nama keluarga Shen, mengundurkan diri dari pertunangan dengan keluarga Lu. Keputusan saya pasti akan berdampak pada kamu dan perusahaan, menyebabkan pengaruh tertentu. Saya minta maaf terlebih dahulu, kompensasi dan sebagainya. Saya tidak punya keputusan akhir. Harus pulang dan berdiskusi dengan ayah saya. Tapi tenang saja, tanggung jawab yang harus diambil oleh keluarga Shen. Keluarga Shen pasti akan bertanggung jawab sampai akhir. Maaf, saya setuju. Jadi, semua urusan serahkan kepada saya untuk menyelesaikannya. Kamu tidak bertanya padaku, alasan mengapa harus membatalkan pertunangan. Sudah menjadi kenyataan. Mengapa harus mencari tahu alasannya? Tugas utama adalah menyelesaikan masalah. Apakah kita perlu menandatangani kontrak? Tidak perlu. Ini ada kamera pengawas. Ayahku bilang kamu adalah orang yang bertanggung jawab. Seseorang yang menepati janjinya. Aku percaya padanya. Bolehkah aku mengajukan permintaan? Katakanlah, tidak masalah jika kamu tidak menyukaiku. Tapi kamu tidak boleh bersikap buruk padaku. Seperti apa yang dianggap buruk? Tidak tahu. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menahan ketidakadilan. Ruang rapat lu sudah penuh. Kalau begitu, aku pergi dulu. Selesaikan urusanmu. Ternyata memang karena besar. Kemampuan untuk menindas. Benar-benar mahir. Baiklah. Kalau begitu, aku akan minta Xiao Wen untuk mengonfirmasi padamu. Tidak masalah. Akan kukirim ke emailmu. Baiklah, saya akan mengingatnya. Tunggu sebentar. Baik. Bisa? Bisa. Tidak masalah. Sampai jumpa besok. Jadwal sudah dikonfirmasi. Sudah. Aku membawanya kepadamu. Yang favorit kamu. Susu oat hazelnut. Dapur sedang hangat. Aku pergi ambilkan untukmu. Tidak usah. Aku bisa pergi sendiri. Kembali lebih awal dan istirahatlah. Aku tetap pada pendapatku. Aku tidak setuju untuk berpisah. Saudara Jingran. Baiklah, kita berpisah dengan baik. Apakah kamu masih memikirkannya? Aku dekat dengan Chuyan. Setelah dia lulus, hidupnya akan kembali ke jalur yang benar. Saat itu, bolehkah aku menjauh darinya? Mengatur masa depan tidak ada artinya. Pada akhirnya sebenarnya adalah masalah antara kita berdua. Apa masalahku? Kamu beritahu aku. Aku bisa mengubah semuanya. Maka, sebaiknya kamu pikirkan dengan baik. Mungkin kamu sebenarnya tidak menyukaiku. Kenapa kamu begitu cemburu? Aku tidak menyukaimu. Siapa lagi yang bisa aku sukai? Baiklah, tentang hal ini. Mari kita letakkan dulu. Besok kamu masih harus terbang seharian. Malam ini, istirahatlah dengan baik. Anggap saja beberapa bulan ini kamu sedang berlibur. Menyegarkan pikiran dan menenangkan diri. Tunggu sampai kamu kembali. Chu yang kembali ke kehidupan normalnya. Masalah sekarang tidak lagi menjadi masalah. Saat itu kita bisa berbicara dengan baik.
Hei, King Huan. Sayang, kamu bahkan tidak ada di dalam negeri. Masih diam-diam melakukan hal besar. Sudah menikah dan tidak memberitahuku. Ini mungkin berita dari media Hong Kong. Keluarga Shen dan Lu bersatu dengan kuat. Berita sudah ada di halaman depan keuangan. Sudah terpasang selama 3 hari penuh. Itu adalah surat kabar yang serius. Seandainya bukan karena popularitas Lu Jingran yang tinggi. Hari ini menjadi trending topik. Bahkan aku pun tidak tahu kamu akan menikah. Lu Huixi, si pedagang licik itu, mengambil uangku tapi tidak melakukan apa-apa. Siapa? Kreditor kamu. Ada urusan apa mencariku di tengah malam? Pemberi utangku. Bukan. Berita bahwa aku menikah dengan Jingran. Sudah ada di halaman depan. Kamu tidak tahu? Sekarang sudah tahu. Lalu bagaimana dengan janji yang kamu buat padaku? Kenapa terburu-buru? Situasi sudah mendesak, Tuan Lu. Saya akan pulang ke negara asal 2 hari lagi. Sebelumnya sudah berjanji pada ayahku. Pulang ke negara dan langsung pergi ke Beijing. Kalau begitu, datanglah. Kakek Lu selalu memanjakanku seperti cucu kandung. Jika aku membatalkan pertunangan di hadapannya, betapa kecewa dan sedihnya dia. Masih berharap Lu Huixi bisa menyelesaikannya dengan baik. Sudah 4 bulan berlalu. Dia sama sekali tidak peduli. Takut apa? Sudah berjanji padamu. Pasti tidak akan ingkar janji. Sebaiknya kamu tidak mengecewakanku. Jika tidak, aku pasti akan membuatmu menderita. Aku menunggu kamu untuk membuatku terkesan. Tolonglah, saudara Huixi. Sekarang satu-satunya orang yang bisa membantuku adalah kamu. Aku benar-benar tidak bisa menikah dengan Jingran. Istirahatlah dengan baik. Kembali ke negara dengan tenang. Baik, selamat malam. Saudara Huixi. Kamu tidak akan menipuku. Benar, kan? Setelah itu saya juga akan bergabung dengan Rongda. Sebenarnya, aku lebih berharap dia bisa menemukan seorang gadis yang cocok untuk rumah tangga. Yang bisa merawatnya dalam kehidupan sehari-hari. Putri keluarga Shen ini terlalu dimanjakan oleh Shen Lin Chuan. Setiap hari berlari ke seluruh dunia dengan kamera di punggung. Tidak seperti seorang putri dari keluarga terpandang. Anda tidak perlu khawatir. Bukankah tuan muda kedua itu sering? Nona Kawa Chen, seorang fotografer terkenal? Itu karena Jingran kita manis bicara. Jika diungkapkan dengan baik, dia adalah seorang fotografer. Sebenarnya, itu hanyalah pekerjaan yang tidak terhormat. Nona Shen masih muda. Karakternya tidak stabil. Nanti jika sudah menikah, secara alami, dia menjadi stabil dan peduli keluarga. Semoga setelah menikah, dia bisa mengubah ini. Sifatnya yang sembarangan bisa ditahan sedikit. Hidup dengan tenang. Hidup baik-baik dengan Jingran. Bibi Wen. Ai, kamu sudah datang. Ayo duduk di dalam. Kakek, sudah datang. Sudah datang. Cepat biarkan kakek melihat. Apakah kamu jadi hitam karena berjemur di Afrika? Cepat tunjukkan padaku. Apakah aku jadi hitam? Benar-benar jadi hitam. Tidak takut? Jus kedelai bisa memutihkan. Kamu harus minum lebih banyak saat kembali. Menurutku itu baik. Baiklah, lebih baik tidak usah. Menurutku, aku juga terlihat cukup baik dengan kulit hitam. Ai. Kenapa Jingran tidak pulang bersamamu? Dia tidak pergi menjemputmu di bandara. Dia ada urusan. Paman Chen juga datang menjemputku, sama saja. Apa yang telah terjadi? Kakek. Beberapa berita kecil baru saja muncul. Kebenarannya masih belum diketahui. Setelah Anda melihat, jangan marah. Kakak Huixi akhirnya bertindak. Lin Chuan, adik ipar. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Jingran tumbuh di depan semua orang. Aku berjanji. Dia pasti tidak akan bergaul dengan gadis lain di luar. Dengan gadis lain sembarangan. Lin Chuan,
Hal-hal bodoh yang dilakukan Jingran. Saya tidak akan membela dia. Dia sendiri yang akan meminta maaf kepada kalian. Mengenai pernikahan, tidak perlu memikirkan saya. Semua tergantung pada kehendak satu. Kakek. Anda bilang semua tergantung pada kehendak saya sendiri. Lagi pula, cucu Anda yang hebat. Tidak hanya Jingran saja. Bagaimana kalau saya menikah dengan kakak Huisi? Bagaimana kalau saya menikah dengan kakak Huisi? Bibi tahu kamu telah diperlakukan tidak adil. Tapi pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Apapun yang terjadi, itu juga harus diberikan ke Jingran. Kesempatan untuk menjelaskan. Tidak bisa sembarangan mengubah perjanjian pernikahan. Ini adalah hal besar seumur hidup. Kamu harus mempertimbangkan dengan baik. Jangan bertindak gegabah. Kakek, aku serius. Hanya saja saya tidak tahu. Apakah kakak Huisi setuju? Saya setuju. Huisi, kenapa kamu juga ikut? Kamu benar-benar mengacau. Tuan Lu, kita adalah rekan dalam kejahatan. Sisanya serahkan padamu ya. Media gosip ini, semuanya hanya omong kosong. Pertama, suruh orang untuk menekan trending topik. Lalu, sebagai Presiden Rongda, secara pribadi mengeluarkan pernyataan untuk memperingatkan mereka. Berapa banyak orang di luar yang mengawasi. Berita, apakah ini bisa kamu tekan sesuka hati? Huisi, hari ini di depan Paman Shenmu. Ceritakan berita yang kamu temukan. Ayo bicarakan. Sisi media. Sudah dipotong lebih dulu oleh orang lain. Di belakang ada banyak dorongan. Huisi, Jingran dan Nona Chu. Sebenarnya apa hubungan mereka? Yang kami temukan di sini. Nona Chu pernah terdaftar sebagai anak yang diculik. Dia Jingran. Adalah saat dia hilang. Mereka saling mengenal pada waktu itu. Keduanya bertemu kembali beberapa tahun yang lalu. Mengenai kedekatan hubungan. Sepertinya hanya Jingran yang bisa menjawab. Aku takut itu bukan terjebak dalam jebakan. Kakak ipar, ini semua belum ada buktinya. Jangan terburu-buru untuk menyudutkan gadis itu dulu. Para jurnalis itu memiliki bukti apa lagi? Kita tidak tahu. Jika kita terburu-buru untuk menjelaskan, setelah mereka melepaskan Jingran dan Nona Chu, bukti yang lebih intim akan memberikan dampak lebih besar bagi kedua keluarga Shen dan Lu, menyebabkan pukulan yang lebih besar. Lin Chuan, apa pendapatmu tentang pendapat anak-anak? Hubungan ini harus bertahan lama. Harus ada kecocokan sifat. Kakak Huisi lebih tua 8 tahun. Karakter ini, sejak kecil juga membosankan. Tidak disukai orang. Beberapa teman, sekarang ini, bahkan lebih sibuk bekerja sepanjang hari. Dengan Yi, takutnya tidak ada bahasa yang sama. Benar. Huisi terkendali dan tenang. Yi di rumahku sudah dimanjakan. Sejak kecil sifatnya liar. Sekarang dia berkeliling dunia dengan kamera. Tidak ada yang bisa mengatur. Saya juga khawatir tentang mereka berdua. Tidak bisa bermain bersama. Paman Shen. Jin Yi. Dia juga bisa dibilang tumbuh di bawah pengawasanku. Dia di depan orang-orang terdekat. Memiliki sifat kecil. Saya rasa itu adalah ketergantungan dan kepercayaan. Ini bukanlah hal yang buruk. Pekerjaan kita, karakter, hobi, semuanya berbeda. Tapi saya pikir, ini tidak menghalangi saya untuk baik padanya. Aku berjanji padamu. Setelah menikah, hari ini ia akan selalu melakukan hal-hal yang ingin dilakukannya. Baiklah, baiklah. Berputar-putar tidak menyangka. Tetap saja kedua anak ini menjadi. Kakek, kenapa kamu bilang begitu? Saat kamu lahir, ya, awalnya sudah ditentukan. Kamu dan kekasih masa kecil Huisi. Kemudian kami merasa, Huisi lebih tua 8 tahun darimu. Kalian berdua tidak cocok. Maka diubah menjadi Jingran. Saya sudah bilang, yang ini dan nama Huisi. Terdengar sangat menarik. Apakah itu diambil dengan sengaja? Ya, itu diambil oleh nenek Huisi dan nenek Yi. Bersama-sama. Jin Yi, menikahlah denganku dengan Huisi. Hari ini, saat ini memiliki arti yang indah. Ternyata itu adalah nama pasangan. Perlu mengambil foto untuk mengumumkan berita pernikahan. Kamu profesional. Silakan kamu. Hal kecil. Kenapa rasanya kurang sesuatu?
Kata Direktur Lu, hari musim semi yang cerah tidak menyia-nyiakan saat ini. Setelah berita pernikahan dirilis, harga saham Rongda dan Huitong, jalan yang tinggi, 200 juta tidak sia-sia. Jika perceraian bisa diatasi, seandainya begitu cantik, kamu pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Benar, kan? Adik perempuan keluarga Shen. Jika kamu ingin terus membicarakan perceraian, harus membuat semua orang tahu. Kita adalah pasangan plastik. Saya pikir banyak hal. Aku juga tidak perlu berkooperasi dengan apa yang kamu lakukan. Jadi begitu, pernikahan kita. Mewakili penggabungan resmi Rongda dan Huitong. Aku memiliki kewajiban untuk bersamanya di depan umum. Mempertahankan hubungan suami istri yang intim dan harmonis. Tadi memang aku kurang mempertimbangkan. Aku tidak sedang marah padamu. Chuyan, di sini kamu bisa tinggal sesuka hati. Jika ada yang kamu butuhkan, cukup bicarakan dengan manajer hotel. Dia akan menyiapkan untukmu. Masalah di internet, saya akan membersihkannya secepatnya. Para kru, saya akan mengganti kerugiannya. Tenang saja. Kamu terluka. Tidak mau ditangani? Hai, luka kecil. Tenang, kita bicarakan lagi di rumah. Jadi, istirahatlah dengan baik. Aku pergi dulu. Ekspresi apa ini? Ada yang ingin kamu katakan? Katakan saja jika diminta. Yang kedua itu, kamu menempatkan Nona Chu ke hotel kami. Tidak terlalu cocok, kan? Apa yang tidak pantas? Hanya hubungan Anda dan dia. Bukankah di internet dikatakan bahwa keluarga Shen tidak? Silakan lihat sendiri. Hei, berita di internet. Itu palsu, kan? Bagaimana kamu bisa dengan kakakku? Itu benar. Saudara Jingran. Salah satu pelajaran wajib orang dewasa adalah saat membuat pilihan. Yang harus dipilih sekaligus adalah menanggung setelah memilih. Konsekuensi yang sesuai. Dengarkan aku. Begitu saja. Bos besar. Tuan kedua sudah kembali. Ribut sekali. Kakek sangat marah. Menggunakan hukum keluarga. Aku akan kembali sekarang. Kakek Lu mendidik generasi muda. Tidak pernah lembek. Sekali pukul dengan tongkat. Tenaganya tidak ada yang diringankan. Menyesal. Sekarang menyesal. Menyesal tapi tetap bertahan. Di sini bersamaku. Sekali bergerak, tidak ada penyesalan. Aku akan membawamu ke sana dulu. Paman Shen dan Bibi Yun. Kakak, kamu pasti sudah memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Kamu pasti datang untuk membantuku. Benar kan, Jingran? Aku tidak bisa membantumu. Kak, kamu bisa membantuku. Kakek hanya mendengarkan kata-katamu. Jadi, tolong katakan padaku. Aku akan pergi menjelaskan kepada Yi. Aku akan pergi meminta maaf kepada Paman Shen, ya?
Suratnya sudah diambil. Mengambil surat tidak berarti apa-apa. Hanya karena dia kesal padaku. Tidak ada kasih sayang di antara kalian. Atau beberapa hari lagi. Bisa pergi bercerai, kan? Kak, aku tahu. Kamu melakukan ini untuk perusahaan. Sehingga melakukan hal ini. Tidak ada perasaan apapun terhadap Yi. Aku tahu kamu melakukan ini untukku. Sehingga mengorbankan pernikahanmu. Benar, kan? Kak, tolong bantulah aku. Anggap saja kamu membantu dirimu sendiri. Bolehkah? Lalu bagaimana dengan Cuyan? Berita ini sudah heboh sekali. Apa kamu tidak akan memberinya penjelasan? Cuyan. Kita hanya teman. Aku akan menjelaskan hubungan kita. Jadi, Kak, tolong biarkan bagian humas mengirimkan pengumuman untukku, ya? Tidak seperti yang kalian pikirkan. Dia diganggu orang hari itu. Aku pergi membantunya. Itu hanya antara teman-teman. Hanya mengekspresikan pelukan yang menghibur. Apa yang dilihat orang lain. Begitulah. Aku bisa mencari seseorang untuk membantumu menjelaskan. Tapi kamu harus berpikir matang. Kamu memilih untuk mengabaikan hari ini. Hubunganmu dengan Cuyan. Jalan karirnya sudah berakhir. Mungkin saat itu, kamu sudah menjadi menantu keluarga Shen. Jika Cuyan meminta bantuan, apakah kamu akan membantu atau tidak? Cuyan dan Shen Jinyi. Kamu hanya bisa memilih salah satu. Hanya bisa bertanggung jawab kepada salah satu. Pilihanmu. Saya sudah tahu. Kak. Dulu, Cuyan pernah membantuku. Dia tidak mudah sampai ke hari ini. Aku tidak bisa menyerah padanya. Meskipun aku tidak begitu mengerti. Tapi kamu tidak perlu memberitahuku mengapa kamu melakukan ini. Kak. Tolong jaga Yi dengan baik untukku. Karena sudah sadar, maka terimalah kenyataan. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana masa depan bersamanya? Itu sudah tidak ada hubungannya denganmu. Bagus, kan? Ini benar-benar bagus. Tentu saja sangat cocok. Ayah, tunggu sebentar. Ayo kembali ke pelabuhan kota bersama kalian. Kenapa begitu terburu-buru? Kamu baru saja menikah dengan kakak Huisi. Iya. Bukankah ini saatnya untuk kalian? Masa pemanasan hubungan? Tunggu sebentar lagi di pelabuhan kota. Jangan terburu-buru. Baiklah. Sangat cantik. Benar-benar indah. Ini disebut seperti ayah, seperti anak. Sudah. 1. Masih ingat waktu kecil? Bagaimana ayah mendidikmu? Uang mudah didapat. Ketulusan sulit ditemukan. Seseorang baik padamu. Kita harus tahu berterima kasih. Benar kan? Tapi sekarang, ayah harus memberitahumu satu kalimat lagi. Hati manusia ini berubah dengan cepat. Apa yang terjadi sekarang tidak berarti di masa depan. Ingatlah jika suatu hari kamu menemukan orang-orang di sekitarmu berubah. Mereka menjadi tidak lagi baik padamu seperti sebelumnya. Ingat ada 3 hal yang tidak boleh. Pertama, jangan terjebak oleh hubungan masa lalu. Kedua, jangan berharap pada perubahan di masa depan. Itu semua sia-sia. Poin ketiga juga merupakan yang terpenting. Jangan pernah meragukan atau menyalahkan dirimu sendiri. Yang perlu kamu lakukan adalah tegas dalam keputusanmu. Kamu adalah putri saya, Shen Linchuan. Kamu memiliki hak untuk bersikap keras kepala. Ingatlah, jangan pernah mengorbankan dirimu kapanpun. Selalu ada seseorang yang akan mendukungmu dalam segala hal. Tenang saja, ayah. Kamu adalah putri keluarga Shen. Tidak pernah menjadi orang yang mudah dibuli. Ya Huishi, dia bukan orang yang ramah. Jika kamu merasa dia dingin, apa yang kamu ingin dia lakukan? Kamu bisa langsung memberitahunya. Jangan pernah menyimpan perasaanmu sendiri. Dia adalah anak yang bertanggung jawab. Dia pasti akan mau berubah untukmu. Dan antara suami dan istri, yang terpenting adalah komunikasi. Iya. Jadi, jika ada masalah, katakan saja langsung.
Jangan pernah berperang dengan dirimu sendiri. Mengenai apakah dia jujur padamu. Apakah dia terbuka. Itu adalah masalah dia. Kamu hanya perlu memberi dirimu penjelasan yang cukup. Aku sudah tahu. Tante Yun, tenang saja. Aku akan bergaul baik dengan saudara Huishi. Baik. Kamu sudah melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Bagaimana hasilnya? Semuanya tidak penting lagi. Kamu harus tahu. Aku dan ayahmu adalah sandaranmu. Juga merupakan jalan mundurmu. Kami ini hanya berharap kamu bisa bahagia dan senang. Harus bahagia. Hari musim semi yang cerah, jangan sia-siakan waktu ini. Kakak Huishi, kembali ke sini. Tuan muda. Ada apa? Nona Shen ingin minum teh bunga mawar. Tidak ada di sini. Aku pikir cuacanya agak dingin. Jadi aku sengaja menyiapkannya untuknya. 1 botol teh bunga jujube. Mungkin aku terlalu banyak bicara. Jadi membuat Nona Shen tidak senang. Nona Shen, teh mawar yang Anda minta. Di rumah sudah tidak ada mawar. Aku membuatkan Anda teh 8 harta dengan gula merah. Menghangatkan tubuh dan baik untuk lambung. Paling cocok untuk cuaca sekarang. Silakan coba. Sudahlah. Jika tidak ada, tolong ganti dengan segelas air putih. Kalau begitu ini, tuangkan saja. Tidak baik membuang-buang. Keluarga lu memiliki ajaran keluarga. Tidak boleh membuang makanan. Perak. Ya, saya tidak puas. Jadi kamu dipecat. Kamu. Bagaimana kamu bisa sembarangan? Langsung memecat orang? Bukankah ini menyakiti orang? Bukankah aku, si tuan besar, tidak bisa? Pergi ke tempat pengurus Zhao. Mengambil gaji dan kompensasi setahun penuh. Tidak perlu datang besok. Aku, tuan besar. Tidak mengubah panggilan. Tidak menanyakan kebutuhan. 3 bertindak sembarangan. 4 tidak mendengarkan perintah. Hari pertama Nyonya pindah. Kamu sudah melakukan 4 kesalahan. Memecatmu adalah hal yang wajar. Bagaimana? Harus memarahiku sekali lagi untuk merasa lega. Apa yang kamu tambahkan ke dalam air? Probiotik. Tidak menyangka dia akan mengingat kebiasaanku ini. Kamar tuan dan nyonya sudah siap. Ibu Chen telah bekerja di rumah tua selama bertahun-tahun. Kamu hanya perlu 1 telepon. Untuk memindahkan orang itu harus menunggu kakek datang. Memilih orang untukmu secara langsung. Kamar utama untukmu tidur. Aku tidur di kamar tamu. Kakak, maaf. Tentu saja, kesalahan tidak sepenuhnya padaku. Tapi saya sangat murah hati. Aku sudah memaafkanmu. Selamat malam. Gadis yang baik. Selamat malam. Siapa yang menganggap orang lain sebagai anak kecil? Ibu Chen. Dari mana kucing kecil ini? Sangat lucu. Saya pelihara sebelumnya. Jika kamu tidak suka, saya akan bawa kembali ke rumah tua. Suka? Ya. Tinggalkan? Tinggalkan. Aku membesarkan. Sangat cantik. Matanya juga berwarna biru. Nyonya, berikan dia sedikit makanan. Dia cepat sekali akrab dengan Anda. Baik. Mau makan atau tidak? Sangat baik. Namanya apa? Tidak punya nama. Lalu, bagaimana kamu memanggilnya? Mimi. Kucing. Nyonya, bagaimana jika kamu memberi dia nama?
Mari kita panggil dia Gogo. Anak domba kecil. Bagaimana? Gigi. Gogo. Kenapa kamu datang? Nyonya Lu, ini rumah saya. Dia kali ini pergi dinas agak lama. Sendirian selama beberapa waktu. Hampir saja saya lupa bahwa saya sudah menikah. Maksud saya, kamu sudah kembali. Tahu sekarang jam berapa? Jam 1.23. Kenapa tidak melakukan ini di siang hari? Tidur di siang hari. Tidur di siang hari. Lalu malam hari melakukan apa? Mengedit foto. Pergi istirahat. Oh. Jangan berpikir untuk datang diam-diam saat saya tidur. Datang diam-diam ke ruang kerja. Selama saya menemukan sekali. Setiap malam setelah jam 12. Listrik dan internet di rumah mati. Oh. Berikan ponselmu padaku. Tidak mau. Saya tidak ingin mengulang kedua kali. Dari Senin sampai Jumat. Saya berangkat jam 8 pagi. 2 jam kemudian di akhir pekan. Jika kamu tidak memanfaatkan waktu ini, cari saya untuk mengambil ponselmu. Saya akan membawa ponselmu ke kantor. Lu Hui hidup. Kamu terlalu berlebihan. Akhir-akhir ini membuat saya tidak bisa tidur siang. Apa kamu tidak bilang itu sangat berlebihan? Wow, Tuan Lu ternyata adalah suami yang bersifat kebapakan. Sungguh tidak terduga. Coba ambil ponselmu. Saya seorang wanita lajang. Malam yang panjang dan membosankan, kalau tidak main ponsel, main apa? Kamu yang sudah punya suami ini, masih mau main ponsel lagi? Mainkan dia saja. Tidak mungkin. Tuan Lu adalah orang yang sangat keras kepala. Sudah menikah lama. Kamu belum merasakannya? Sungguh menyepelekan sesuatu yang berharga. Hujan sudah mulai. Nanti mungkin akan ada petir. Aku tidur duluan. Jangan takut. Ibu akan menghitung sampai 100. Nanti akan ada polisi dan dokter paman. Datang untuk menyelamatkan kita. 3, 4. Ibu, bangunlah. Tuan, kenapa Anda kembali lebih awal dari perjalanan dinas? Segera lepas bajunya, agar tidak kedinginan. Kamu istirahat dulu. Saya akan naik ke atas untuk melihat. Kakak. Aku datang untuk memeriksa pintu dan jendela. Aku sudah menutup semuanya. Apakah kamu ingin aku menemanimu? Tidak usah.
Sudah tahu aku takut. 知道我害怕。 Masih ditanya. Sifatnya seperti seorang nona. Aku memang begitu. Ada apa? Kamu tidak baik padaku sama sekali. Misalnya, pokoknya tidak baik. Sudah tidak pagi lagi. Ayo tidur. Adik kecil. Cincin pernikahan dipakai di tangan kiri. Saya tidak tahu. 我不知道。 Selamat malam, kakak. Kakak. Apakah kamu sangat menyukai warna biru? Bagaimana bisa dibilang? Mata kucing berwarna biru. Dial berwarna biru. Cincin pernikahan berwarna biru. Berwarna biru. Kebetulan. Oh. Tidak heran jika mataku juga ada sedikit warna biru. Tapi aku tidak pernah melihat dia menyebutnya. Selesai? Selesai. Lupa memberitahunya. Aku mau keluar. Selamat pagi, kakak. Bulan Juni adalah saat ledakan bioluminescensi. Puncaknya. Aku berencana pergi ke Kabupaten Tan. Mengambil beberapa materi. Penerbangan jam 10. Kapan kamu memutuskan? Aku harus bilang baru saja. Apakah kamu mau percaya? Itu tidak berarti aku mau jadi bodoh. Maaf ya, jadwalku ke depannya. Akan aku laporkan sebelumnya padamu. Setelah mendarat, aku akan memberi kabar. Kirimkan alamat hotel padaku. Tidak masalah.
Jalan buru musim semi cukup lucu. Ada sedikit makna foto profil pasangan juga. Tuan Lu benar-benar pandai dalam pemasaran. Dia sama sekali tidak memperhatikan aktivitasku. Kenapa dia masih ingin aku mengirimkan lokasi? Jalan buru musim semi. Sekarang di mana? Liwan. Pantai di sebelah kanan. Di sebelah batu karang terbesar. Baik. Apakah kamu mau datang ke sini? Saya adalah orang yang menunggu orang lain. Hanya menunggu 10 menit. Meskipun kamu adalah Tuan Lu, saya juga tidak akan membuat pengecualian untukmu. Tidak perlu. Jinny, tolong lihat ke belakang. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Tadi pagi ada rapat di Linxi. Lalu, bagaimana kamu menemukan saya? Tidak ada di ponselku. Pasti ada aplikasi pelacak yang terpasang. Pertama-tama, saya tidak mengganggu privasi siapapun. Kebiasaan ini. Kedua, postingan temanmu 1 jam yang lalu. Landmark ini muncul. Apakah kamu sudah melihat postinganku? Kenapa kamu tidak pernah memberi saya like? Saya juga tidak punya kebiasaan itu. Kalau begitu, mulai sekarang cobalah untuk membiasakannya. Mulai dengan memberi saya like. Begitu peduli. Saya memang suka pamer. Jika sedikit yang memberi like, itu sangat menyakiti harga diri saya. Baik, aku ingat. Kakak, luka di tangan saya ini semua salahmu. Hari ini saya genap berusia 18 tahun. Apakah itu berarti saya bisa mencobanya? Apa sebenarnya rasa rokok ayahku ini? Shen Jinyi, apakah kamu ingin dipukul? Kakakku. Jika kamu berani menyakiti dirimu lagi lain kali, tidak perlu melapor kepada Paman Shen. Aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu. Nyonya Lu. Nyonya, Anda tinggal di lantai berapa? Saya akan membawakan barang bawaan Tuan Lu kepada Anda. Lantai 2. Saya sedikit bosan tinggal di kamar saya. Jika Anda melihat ada kamar kosong lainnya, apakah bisa mengganti kamar? Aku baru saja melihat. Meja depan sudah menggantung tanda penuh. Jika Anda ingin mengganti, saya akan membantu Anda melihat hotel-hotel di sekitar sini. Tidak usah. Kondisinya terbatas. Tuan Lu, silakan bertahan sedikit. Saya tidur dengan baik. Kamu bisa tidur dengan tenang.
Kakak, besok ada pertunjukan tarian bara api. Saya ingin menonton sampai selesai sebelum pulang. Aku akan menemanimu menonton sampai selesai sebelum kembali. Apakah tidak akan mengganggu pekerjaan? Tidak akan mengganggu. Rapat besok sore dijadwalkan secara online. Kirimkan versi elektronik laporan yang akan dibahas kepadaku. Jangan makan gula sebelum tidur. Ini adalah resep dokter untuk membantu tidur. Tidak baik untuk tubuh. Ketergantungan obat. Sangat sulit untuk berhenti. Kamu tidak membiarkanku minum melatonin. Aku tidak bisa tidur. Kamu harus bertanggung jawab. Aku ingin mendengar cerita. Seekor beruang kecil yang lucu selesai mandi. Berganti pakaian tidur. Masuk ke dalam selimut yang hangat. Bersiap untuk tidur. Cerita anak-anak. Terlalu kekanak-kanakan. Tidak cocok untukku. Kamu mengubah satu. Hanya ini. Dia menutup matanya. Tidur miring ke kiri. Tidur miring ke kanan. Tidur telentang. Sangat aneh. Kenapa hari ini aku tidak bisa tidur? Beruang kecil tidak bisa tidur. Dia duduk. Melihat bulan di luar jendela. Oh, saya mengerti. Tirai tidak ditutup. Terlalu terang. Selamat malam. Anak kecil Shenjini. Bagaimana kamu bisa memelukku? Saya percaya padamu. Hanya tidur di satu tempat tidur denganmu. Posisi tidur cukup baik. Ketika tidur sendirian. Cukup baik. Seandainya ada kembang api. C.
Terima kasih, kakak. Hanya sebuah pertunjukan kembang api. Begitu senang. Kamu tidak mengerti kami wanita. Saya memposting video. Ingat untuk memberi suka. Suka-suka. Itu adalah video yang baru saja direkam. Saya juga menunjukkan ini padamu. Beri suka sendiri. Apa kamu tidak takut padaku? Rahasia di ponselmu. Semua. Tersapu bersih. Suka-suka. Barusan kamu mengutak-atik ponselku. Bukankah kamu berani sekali? Kenapa sekarang jadi tegang? Itu kan bukan? Cantik dan anggun. Aku baik dan manis. Khawatir posisi tidur tidak baik. Mempengaruhi istirahatmu. Cepat tidur. Kakak, panggil aku lebih awal besok ya. Jangan sampai ketinggalan pesawat. Tidur yang cukup baru berangkat. Kapan saya sampai? Pesawat berangkat kapan? Gantungan kecil untuk kulkas. Ini untuk Gao-Gao. Bibi Zhang. Ini untuk cucu Anda. Terima kasih, Nyonya. Anak kecil ini. Pasti sangat suka. Kalau begitu, saya pergi dulu. Baik. Gao-Gao. Begitulah Gao-Gao. Kita terima rayuan maut dari orang jahat. Tapi jangan terima peluru. Kamu ajari dia seperti itu. Jika kamu membantuku menggantung lonceng angin ini, kamu memberi saya sesuatu untuk pertama kalinya. Mengatakan beberapa kata baik di depannya. Sudah ada niat. Namamu benar-benar memiliki banyak goresan. Kenapa kamu tidak punya nama kecil? Aku pintar. Pada usia 3 tahun sudah memberi diri sendiri. Nama kecil yang mudah ditulis. Kamu pertama kali memberiku sesuatu. Kamu pertama kali memberiku sesuatu. Aku merasa, hubungan itu dua arah. Apa yang kamu inginkan? Harusnya kita juga memberikan sesuatu terlebih dahulu. Taman. Tanda. Halus. Lu. Harapan gelombang. Oh, benar. Jika aku terlambat sedikit, aku juga harus membantu King Huan mengambil satu set iklan perhiasan. Dia tiba-tiba ada urusan dan tidak bisa kembali.
Apakah kamu butuh aku mengantarmu? Tidak perlu. Bukankah kamu sudah mengatur sopir untukku? Baik. Sepertinya. Dia masih belum tahu merek perhiasan yang akan difoto. Merek perhiasan siapa? Sudah dipastikan. Tuan Lu akan datang. Dan waktu siang dan malam. Teratur. Semuanya sudah dikosongkan. Kalau begitu, aku tunggu sebentar. Bukankah kita bisa mengajaknya makan? Tapi, dengan alasan apa kita mengajaknya keluar? Bukankah mereka baru saja mengumumkan berita pernikahan? Jadi kamu tidak tahu, kan? Tuan Lu, mari kita menikah. Itu karena untuk Tuan Muda Lu. Mengurus kekacauan. Mereka adalah pernikahan bisnis. Tanpa perasaan. Mereka baru saja kedatangan seorang fotografer hari ini. Jadi, satu asisten kecil. Untuk mendapatkan satu kesempatan untuk berhubungan dengan orang yang lebih besar. Kamu sedang melakukan apa? Apakah kamu sengaja? Apakah kamu tahu bahwa gaun ini sangat mahal? Saya tidak menyentuhmu tadi. Guru Shen bukan aku. Jangan takut. Cek dulu apakah kamu terluka. Nona Shen, saya tidak pernah meremehkanmu. Fotografer pemula yang tidak dikenal. Memotret saya saja sudah cukup. Kamu berani menghasut asistenmu. Datang untuk merusak gaunku. Kalian berdua. Apa sebenarnya niat kalian? Ini ditujukan padaku. Saya tidak. Jelas-jelas kamu yang merusaknya. Apakah kamu bilang saya mempertaruhkan nilai bisnis saya? Menghentikan kemungkinan kerjasama dengan merek. Untuk menjebak asisten kecilmu? Jadi, di sini tidak ada pengawasan. Jadi kamu bisa bertindak tanpa meninggalkan bukti. Kamu baru berani di sini. Ini pasti fitnah dan jebakan. Guru Shen, saya benar-benar tidak. Baiklah, takut apa sih? Kakak King Huan mempercayakan tempat ini padaku. Masih bisa membuatmu teraniaya. Ya, cepat istirahat. Panggil orang yang bisa mengurus ini. Berpura-pura. Paman Chen, saya akan mengambil setengah dari perwakilan yang dipegang Suyang, selain Fletchhouse. Halo Tuan Lu. Tuan Lu, tujuan Su yang dalam hal ini, ternyata itu Lu Huishi. Tuan Lu. Bisakah itu dilakukan dalam 5 menit? Tentu saja, Nona. Sekarang Anda bisa mulai menghitung waktu. Apa yang telah terjadi? Begini, selama proses pemotretan, asisten fotografer Si Guang secara tidak sengaja merusak gaun eskutur yang dipinjam. Hanya ini, cukup ditangani sesuai aturan. Tapi, Xiao Ding tidak mengaku. Fotografer masih melindungi. Mengatakan bahwa itu adalah kesalahan kami. Yang menuduh asistennya. Tuan Lu, karena kesalahan dalam pekerjaan saya, sudah mendapatkan tanda tangan Juliani untuk menanggungnya. Tapi, saya berharap Si Guang bisa memberikan penjelasan kepada saya. Kami juga memberikan pengakuan besar kepada studio Si Guang. Pengakuan yang sangat besar. Kami sangat menghargai mereka yang tiba-tiba mengganti asisten fotografer yang sembarangan. Kami juga memberikan penghormatan yang besar. Mereka tidak hanya melakukan kesalahan, tetapi juga membalikan keadaan. Sudah selesai. Jika saya tidak salah ingat, fotografer sembarangan yang kamu maksud, pada pemotretan terakhir, adalah yang pertama di dunia. Pemenang penghargaan utama di 3 festival film internasional Eropa. Meminta tanda tangan Juliani. Telah berkarya selama 40 tahun. Terakhir kali membantu sepupunya, Lu Yu, sudah mendapatkan tanda tangan Juliani. Dia pasti bilang kepada Lu Huishi, kan? Dia bisa memotret Juliani dengan baik. Jika tidak bisa, berarti kamu bukan? Saya. Tuan Lu mengenal fotografer ini. Dan sepertinya hubungan mereka tidak biasa. Bisa memberikan kesempatan kepada Dewi Juliani untuk berfoto pada hari-hari besar. Hanya fotografer utama yang memiliki kualifikasi itu. Tidak ada yang memberitahu kami. Fotografer ini sangat hebat ya. Wah, pemenang medali emas HMPA ke-36. Wah, pemenang medali perunggu HMPA ke-37. Astaga, astaga. Kompetisi fotografi internasional ke-41. Pemenang hadiah. Ya Tuhan, panjangnya sampai tidak bisa dijangkau. Penghargaan dan portofolio. Lu Hui hidup. Ini adalah wilayahmu. Secara tepat, harta bersama suami istri. Itu milikmu juga. Dia adalah Shen Jinyi. Nona Shen. Dia adalah istri Lu Huishi.
Nyonya, asisten Zhang. Saya akan menindaklanjuti dan menyelesaikan hal ini dengan baik. Pasti akan memberikan Anda satu jawaban yang memuaskan. Halo Tuan Wang. Berdasarkan keputusan perusahaan kami, mulai hari ini, kontrak dengan Nona Su yang dibatalkan. Proses terkait akan ditangani oleh Departemen Hukum. Berkomunikasi dengan perusahaan Anda untuk penanganan. Halo Tuan Li. Sebelum besok, saya ingin melihat kompensasi kecelakaan kerja untuk Xiao Ding. Nona Shen, saya tahu Anda memiliki kekuasaan dan pengaruh. Saya tidak bisa menyinggung perasaan Anda. Tapi Anda tidak bisa karena kekuasaan Anda yang tinggi. Melindungi orang-orang Anda sendiri. Saya sudah bilang itu bukan saya. Saya memang tidak melindunginya. Karena aku juga melihatnya. Dia memang tidak menyentuhmu. Kamu berbohong. Maksudmu adalah, aku menjebakmu. Kesembilan ke atas. Menginginkan suami orang lain. Itu bukan kebiasaan yang baik. Zhang Yu, Tuan Lu, Anda mengatakan. Tambahkan 2 pengawal lagi di sampingku. Baiklah, saya akan segera mengaturnya. Pasti akan menjamin keselamatan Anda. Su Yang, saya sudah menyukaimu selama 5 tahun. Ketika kamu baru memulai, penggemar hanya ada 30-50 orang. Saya memberikan suara untukmu siang dan malam. Melakukan pengeditan data. Saya hanya ingin membuat data kamu terlihat bagus. Agar bisa mendapatkan lebih banyak peran dan tawaran bisnis. Kemudian kariermu mulai berkembang. Saya lebih senang daripada siapapun. Saya ingin kamu terkenal lebih dari siapapun. Kamu sangat serius saat syuting. Begitu keras bekerja. Saya pikir usaha Anda harus dilihat oleh semua orang. Saya belajar fotografi juga karena kamu. Saat itu saya membayangkan, jika suatu hari, saya menjadi fotografer yang sangat terkenal. Setelah memotret kamu, saya bisa dengan bangga memberitahumu bahwa, saya adalah penggemar kamu. Saya sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Sayangnya, hari itu tidak akan pernah datang. Aku tidak akan menyesalinya. Semua yang saya lakukan untukmu. Hanya saja saya tidak akan menyukaimu lagi. Terima kasih. Kembali dan istirahatlah dengan baik. Tuan Lu. Saya ingin bertanya satu hal padamu. Kenapa kamu memilih saya 2 tahun yang lalu? Sebagai duta merek, saya saat itu tidak bisa membawa apapun, manfaat ekonomi yang nyata. Bukan begitu? Istri saya pernah berkata, setiap lingkaran ingin berkembang dan bertahan lama. Membutuhkan aliran air segar yang terus-menerus. Jadi, jangan pelit. Memberikan kesempatan bagi orang muda untuk bersinar. Membiarkan mereka berdiri di panggung tinggi. Saya sudah melihat latar belakangmu. Kemampuan bisnis yang kuat. Karakter yang baik. Alasan memilihmu. Hanya ingin memberikan kesempatan kepada seorang pemuda. Begitu saja. Sudah mereda? Hasil kebugaranmu cukup baik. Di sini latihan ototnya cukup bagus. Kakak, bagaimana kamu masih ingat? Saya pernah mengatakan hal itu kepada kakek. Saya belum sampai pada usia penurunan daya ingat. Puisi hari ini 2. Khusus datang untuk melihatku, orang tua ini. Malam ini, kalian semua tinggalkan pekerjaan kalian. Mari kita makan bersama. Tenang saja, Pak. Semuanya sudah diatur. Kakek, saya juga sangat sibuk. Meluangkan waktu untuk menemani Anda. Makan bersama siswa Anda yang paling membanggakan. Ah, pada waktu ini tahun lalu. Bukankah Anda sedang mengikuti kompetisi HPMA? Kenapa tahun ini tidak ikut kompetisi? Setiap industri yang ingin berkembang dan bertahan lama, memerlukan aliran air segar yang terus-menerus. Jadi, jangan pelit. Memberikan kesempatan kepada orang muda untuk bersinar. Biarkan mereka berdiri di panggung tinggi. Aku sih, sudah tidak perlu lagi membuktikan diri dengan penghargaan. Untuk membuktikan kemampuanku. Mendapatkan sekali lagi, hanya akan menjadi hiasan tambahan. Lebih baik memberikan kesempatan kepada orang muda. Oh, kita ini, ternyata sangat pandai dalam mengembangkan gaya. Tentu saja, aku sebelumnya bisa mendapatkan penghargaan. Bukankah itu semua berkat para senior, yang dengan murah hati dan baik hati mendukung? Sudah 7 bulan tidak bertemu. Sangat merindukanmu, Kak. Jika kamu tidak kembali lagi, hanya bisa menunggu saya.
Baru bisa bertemu setelah kembali dari pelabuhan kota. Malam ini, kamu harus menemani saya minum sedikit. Saya ingin memberitahumu. Ini adalah bar keluarga. Ternyata memanfaatkan saat saya tidak ada. Menggali pohon uang kami pergi. Itu adalah sesuatu yang saya rawat dengan baik. Pohon uang yang sudah saya rawat selama lebih dari setengah tahun. Sangat keterlaluan. Lalu bagaimana? Baru di sini? Kamu tinggal di sini. Biarkan orang lain sibuk. Kakak Huan-Huan. Aku akan menuangkan anggur untukmu dan Suster Jinyi. Namanya siapa? Tahun ini berapa umur? Zodiak apa? Nama saya Xiao Jun. Umur saya 19 tahun. Gemini. Baiklah. Jangan bercanda dengan anak-anak. Jangan tegang, jangan tegang. Dia adalah bos yang serius. Di sini, kami. Ini adalah bar yang serius. Sudah. Di sini juga bukan urusanmu. Silakan pergi dan sibuk dengan urusanmu. Hati-hati. Jaga dirimu baik-baik. Kami menjual seni, bukan tubuh. Ayo. Selamat ya. Selamat menempuh hidup baru. Lu Huishi baik padamu? Baiklah. Sangat baik. Setidaknya lebih baik dari yang diharapkan. Jadi, kita jalani saja seperti ini. Lagi pula, Lu Zong ini terlihat. Juga tidak terlihat tidak tertarik padamu. Menurut MU, apakah ayahku mencintai Bibiun? Tentu saja. Paman Shen adalah orang yang terkenal di kalangan ini. Sebagai pria baik yang terkenal. Iya, dia mencintai Bibiun. Lalu ibuku? Dia juga mencintai ibuku. Dulu. Inilah kenyataannya. Dalam definisiku, cinta adalah satu-satunya yang telah terukir dalam diriku. Maka itu hanya bisa menjadi milikku. Hingga lenyap. Akhirnya saya tahu. Kenapa dulu kita berdua belajar fotografi bersama. Aku sampai sekarang tidak bisa mencapai tingkatanmu. Karena kamu tidak mementingkan nama dan kekayaan. Karena kamu adalah seniman sejati. Seniman seumur hidupnya. Tidak selalu mengejar diri mereka sendiri. Yang mereka kejar. Lagi pula, cinta yang aku inginkan adalah seperti ini. Apakah kamu pikir Lu Huishi bisa memberikannya padaku? Tidak apa-apa. Cinta atau tidak, kita bicarakan nanti. Lagi pula, orang seperti Lu Zong tidur dengan. Itu sudah untung. Hei, aku bilang padamu. Tentang juara penjualan yang diambil dari aku. Itu adalah sesuai dengan tipe orang seperti Lu Zong di keluargamu. Dingin dan angkuh. Yang matang namun ringan. Yang dibentuk dengan tipe yang menahan diri. Aku tidak tahu sudah menghabiskan berapa banyak usaha. Sialan. Berani-beraninya mengkhianatiku. Dia mengambil beberapa milikku. Klien wanita kaya. Ai. Yang lama takkan pergi. Yang baru tidak akan datang. Cowok tampan adalah sumber daya yang langka. Harus tampan lagi. Juga harus memiliki ciri khas. Kekayaan tidak membuatnya serakah. Sulit? Ya, sulit. Ayo, nenek kecilku. Jangan minum lagi. Pelit. Tidak minum lagi. Calon yang baik. Calon juara penjualan yang baik. Ayo tanda tangani dia. Tidak, tidak. Saya tidak suka. Saya membawa Jinyi pulang. Ayo pergi. Saya tidak suka. Suamimu. Suamiku. Tuan Lu. Saya membawa Jinyi pulang. Asistenku ada di luar pintu. Dia akan mengantarmu pulang. Baik. Itu. Tuan Lu. Saya pemilik bar ini. Ada petugas keamanan khusus yang bertanggung jawab. Yi bermain di sini. Sangat aman. Kalian adalah teman yang tumbuh bersama. Dia bersamamu. Saya tidak khawatir. Saya membawa Jinyi pulang. Saya tidak punya banyak teman seusia saya di Beijing. Jika kamu tidak sibuk biasanya, silakan sering-sering datang ke Hukingfu untuk menemaninya. Baik. Tanda tangani dia. Jangan bergerak. Siapa namamu? Berapa umurmu? Zodiak apa?
Shen Jingyi. Lihat dengan jelas siapa saya. Sudah mencium. Ini yang ketiga kalinya. Bukankah sudah saya katakan padamu? Jangan sembarangan mencium orang, kan? Saya tidak sembarangan mencium. Aku hanya mencium saudara laki-laki yang tampan. Ibu bilang, cium tidur cantik, dia akan bangun. Ternyata itu benar. Gadis tidak boleh sembarangan mencium orang lain. Tidak, tidak sembarangan mencium. Hanya mencium kakak yang tampan. Yang tidak menarik juga tidak dekat. Kakak, saya sudah makan permen. Besok baru bisa makan yang kamu berikan. Ibu bilang, barangku, saya punya hak untuk memberi. Paling tidak kita bertemu lagi lain kali. Kamu berikan saya yang lebih besar. Jangan bergerak. Jika ingin mencium, cepatlah. Cium siapa? Saya. Siapa bilang saya merindukanmu? Saya sudah melihatnya. Salah lihat. Baiklah. Sebenarnya saya ingin mencium kamu. Sedikit licik. Semua ini hanya mempermainkan saya, kan? Sakit, kakak? Siapa kakak itu? Kakak Huishi. Pakaian sudah saya masukkan untukmu. Jangan berendam terlalu lama. 10 menit tidak keluar. Saya bisa masuk. Ingat tidak? Tidur. Baik. Kakak, saya sudah janji dengan King Huan untuk sarapan. Saya pergi dulu. Sayang, saatnya pulang. Kamu akhir-akhir ini selalu pulang tengah malam. Jika tidak pulang lagi, saya takut suamimu. Semua orang mulai punya pendapat tentang saya. Masih pagi. Mari kita bicara lagi. Pagi apa? Sampai di rumah juga sudah jam 10. Apakah kamu tidak suka padaku? Bukan. Kamu seharusnya merasakannya sedikit. Kesadaran seorang gadis yang sudah menikah. Kenapa? Apakah kamu berdebat dengan Lu Huishi? Tidak. Baiklah. Sudah saatnya untuk pulang. Ayo pergi. Yang seharusnya datang. Cepat atau lambat akan datang. Beberapa hari ini. Apakah kamu menghindar dariku? Tidak, kok. King Huan akan pergi ke Hucheng. Aku tidak ingin berpisah dengannya. Tidak ada? Itu bagus. Ayo datang dan bicaralah. Bicara tentang apa? Bicara tentang kamu yang menciumku 2 kali. Kamu bilang pada hari aku minum alkohol. Minum terlalu banyak. Aku tidak ingat.
Aku sudah bertanya pada Pak Li. Setelah kamu mabuk, tidak akan hilang ingatan. Jika kamu ingat, apakah kamu tidak seharusnya memberi penjelasan padaku? Masa pubertas, tingkat hormon dalam tubuh gadis meningkat. Akan memiliki rasa ingin tahu terhadap lawan jenis. Muncul rasa ingin tahu dan dorongan. Aku juga sudah sampai di usia ini. Ini sangat normal. Benarkah? Ayo datang dan katakan. Datanglah jika mau. Aku sudah dewasa. Memiliki kebutuhan fisiologis itu normal. Untuk saya. Di sekitarku hanya ada kamu satu-satunya pria. Tidak? Siapa lagi yang kamu maksud? Maksudmu adalah... Kesepakatan dibatalkan. Kita bermain peran dengan serius. Memastikan pernikahan ini. Karena tidak ada maksud itu. Apakah kamu ingin aku menjadi pasangan seksualmu? Kamu tidak mau. Apakah karena aku tidak cukup cantik? Apakah hanya karena perempuan yang cantik? Aku harus merasakan hal seperti itu? Aku berbeda. Aku sangat cantik. Benarkah? Reaksi naluriah pria. Ini juga normal. Pria munafik. Jika tidak mau, ya sudah. Kamu sedang melakukan apa? Masih ada hal-hal yang belum terselesaikan. Apa yang belum terpecahkan? Tentang kamu yang menciumku. Apakah begitu saja? Lalu, apa yang kamu inginkan? Bolehkah aku membiarkanmu mencium kembali? Boleh. Kalau begitu, ciumlah. Cepat. Jika tidak mau mencium, ya sudah. Jingran juga pernah mencium. Jika kamu keberatan. Kamu masih berhutang satu kali. Sangat menjengkelkan. Nona, meminta bantuan. Ayo sayang. Aku punya seorang teman. Dia baru-baru ini mengalami masalah. Sangat bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Informasi yang kamu berikan. Bagaimana? Apakah takut FBI mendengarkan? Aduh. Saya harus memberitahu teman saya ini. Hanya memberi saya sedikit informasi ini. Kamu bilang. Saya harus berbicara dengan teman saya ini. Dia harus melakukan apa? Baiklah, baiklah. Lalu, apa kekhawatiran temanmu itu? Dia baru-baru ini mengalami sesuatu. Ingin tahu jawaban dari hal ini terlebih dahulu. Baru kemudian memutuskan apakah akan melakukannya. Tapi, jawaban ini, sekarang tidak pasti. Juga sulit untuk dibuktikan. Dia jadi tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, pertama, biarkan temanmu menjawab 3 pertanyaan saya. Pertanyaan apa saja? Pertama, apakah dia ingin melakukan hal ini? Kedua, apakah dia tahu jika melakukan hal ini? Apa hasil terburuknya? Ketiga, apakah dia bisa menanggung hasil terburuk itu? Apakah kamu bertanggung jawab atasnya? Dia ingin. Dia tahu. Dia bisa. Jadi itu sudah cukup. Karena dia bisa menanggung hasil terburuk. Maka jangan takut untuk melakukannya. Kakak Huan benar. Bagaimana? Kamu sangat santai ya? Aduh. Mulai peduli dengan urusan orang lain.
Kamu dan Tuan Lu. Bagaimana kabarnya? Dia sih. Baru-baru ini sedang dinas. Oh. Tidak heran. Putri kecil ini jarang sekali ragu seperti ini. Ternyata sudah sampai pada satu hari tidak bertemu. Seperti sudah terpisah bertahun-tahun. Aduh, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Katakan. Aduh. Sangat menjengkelkan. Kakak, kemarin, Xuan Cheng Budaya dan Pariwisata. Mereka mengirim pesan kepadaku. Ingin aku pergi untuk mengambil satu set video promosi kerajinan kaca. Kapan berangkat? Aku belum menerima. Bukankah ini sedang kita bicarakan? Kamu terakhir menggunakan akun kecil. Bukan 11. Tari penjelajah yang dirilis sangat populer di internet. Mereka tidak tahu bahwa kamu adalah fotografer besar, Shen Jinyi. Jadi mereka menghubungimu secara pribadi untuk mengambil video promosi budaya dan pariwisata. Dia benar-benar memperhatikan karierku. Kamu sudah menebak lagi. Berapa lama harus syuting? Sekitar 1 minggu. Aku akan jemput kamu kalau begitu. Terima kasih, kakak. Jadi sebagai imbalan, aku akan membawakanmu hadiah. Kamu ini di kantor. Kerja lembur? Ya. Karena hati. Masih ada beberapa dokumen yang harus disetujui. Menjadi presiden perusahaan juga tidak semudah itu. Guru Shi, apakah menjadi sutradara itu mudah? Tentu saja. Sutradara saya turun tangan. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan? Saya bilang sama kamu. Saya pergi ke sana hari ini. Museum mereka. Menemukan banyak barang yang sangat indah. Kerajinan kaca. Kamu tahu tidak? Sangat cantik dan indah. Dan produser kami sangat mudah diajak bicara. Semua rencana yang saya ajukan, dia menyetujui semuanya dalam satu kali baca. Saya bilang sama kamu, ada hal spesial lainnya. Di sini, ada juga garis yang disebut Jalan Burung Musim Semi. Kamu bilang kebetulan tidak? Yaitu, terakhir kali saya berada di Kabupaten Tan. Tempat itu, mengambil sebuah foto, mengunggahnya ke media sosial. Saya juga menggunakan gambar itu sebagai foto profil selama beberapa hari. Kamu ingat tidak? Gambar itu sangat cantik. Tutup selimut dengan baik. Baik. Kenapa tidak melanjutkan? Apakah kamu ingin mendengar? Jika ingin mendengar, saya akan melanjutkan. Tidak ingin mendengar hal-hal ini. Saya masih akan terus berbicara. Ini hanya membuang-buang waktumu. Kenapa kamu merasa saya tidak ingin mendengar? Karena ini semua adalah topik yang tidak kamu pahami. Menurut saya, jika dua orang berkomunikasi, lebih baik mencari topik yang sama. Semuanya merasa terlibat, kan? Jika memiliki topik yang sama, itu adalah syarat yang diperlukan antara pasangan. Nah, Zhang Yu, dia adalah pilihan terbaik untuk pasangan saya. Apa? Tapi kamu belum bertanya padanya. Apakah Zhang Yu setuju? Jarang sekali ada kesempatan untuk mendengar hal-hal baru di luar pekerjaan. Apa yang kamu katakan? Semuanya sangat menarik. Benar. Menurut pendapat saya, apakah ada topik yang sama tidaklah penting. Karena bagi saya pribadi, topik hanyalah wadah untuk emosi. Tentang pasar saham dan dana. Atau, sebuah hujan. Itu semua tidak penting. Yang penting adalah, saat mengungkapkan semua ini, emosi apa yang kamu sampaikan padaku. Komunikasi di tempat kerja. Tujuannya sangat jelas. Tapi komunikasi dalam kehidupan. Seringkali, tidak perlu tujuan yang jelas. Hanya berbagi emosi saja. Kamu mau berbagi dengan saya. Saya sangat terhormat. Bagaimana ini? Harus berpikir lebih panjang. Kamu sibuk sampai larut setiap hari ya? Pulang sangat larut.
Pertengahan tahun dan akhir tahun akan lebih sibuk. Biasanya tidak sampai larut seperti ini. Gogo sangat kasihan. Ayah yang pulang terlambat. Ibu yang tidak di rumah. Apa yang tidak ada di rumah? Kakak itu. Saya masih punya beberapa di sini. Materi harus diatur. Kamu. Setelah kamu selesai, tidur lebih awal. Kembali lebih awal untuk menemani Gogo. Benar. Saya akan terbang kembali lusa. Saat itu kamu harus menjemput saya di bandara. Dengar tidak? Apa yang harus dilakukan? Aku tampaknya sedikit merindukannya. Sangat bijaksana. Tidur sebentar. Pas bangun, pergi ke bandara. Lu Hui hidup. Nanti ingat untuk bertanya siapa sebelum membuka pintu. Mengerti. Tidur lagi sebentar. Setelah bangun, saya akan membawamu makan. Kakak mau tidur sebentar juga? Kamu tidur dulu. Saya sibuk bekerja. Baiklah. Pergi tidur di dalam rumah. Biru. Apakah dia akan memberikannya padaku? Masih ada begitu banyak. Harus merebut milikku. Bukankah itu untukku? Lalu kenapa kamu membeli ini? Koleksi. Baiklah. Aku akan menerima telepon. Tetap di sini, jangan pergi terlalu jauh. Berapa harga keempat kalimat ini? 1 seharga 60. 4 seharga 204. Guru Xiao Shen terlalu sopan. Kakak Xiaoqi. Oh, Xiaoqi. Kalian kenal ya? Ini adalah Guru Shen. Tadi dia baru saja merekam satu untuk kita secara gratis. Video promosi tentang kerajinan kaca. Ternyata ini orang kita. Jadi, 4 gelang ini diberikan kepada Guru Shen. Bagaimana ini bisa diterima? Mengambil gambar adalah pekerjaan saya. Ini adalah bisnis Anda. Tadi saya mengira Anda adalah orang luar. Berpikir untuk mengambil sedikit keuntungan. Ini biasanya 21. Berikan 80 saja. Aduh. Jadi ini dianggap sebagai mempermalukan kakak Xiaoqi. Guru Xiao Shen terlalu sopan. Jadi, saya tidak akan mengganggu Anda berkeliling. Selamat tinggal. Dadah. Dia adalah Xiaoqi. Bagaimana kamu tahu? Kamu bilang di video itu. Anda adalah produser. Akan memperkenalkan Xiaoqi dan Xiaoyou kepadamu. Itu juga pilihan antara dua opsi. Bagaimana kamu tahu dia adalah Xiaoqi, bukan Xiaoyou? Kamu bilang Xiaoqi tampan. Mirip dengan Jiangji. Flechazo yang kamu rekomendasikan. Duta merek untuk kuartal depan. Aku ingat, ini adalah idola King Huan. Saya hanya menyebutnya secara kebetulan. Saya percaya pada pandanganmu.
Saya seharusnya senang. Dia mengingat semua yang saya katakan. Masih seharusnya menyesal. Saya sudah mengatakan begitu banyak padanya. Barang pria lainnya. Setiap langkah bisa jadi masalah. Apa yang kamu gumamkan? Merah. Ini adalah sepasang anting favorit saya. Takut jatuh. Jadi, terlalu ketat. Tidak hanya itu, wajah juga merah. Wajahku. Jika saya ingin merah, maka merah. Itu urusanmu apa? Kenapa kamu begitu dominan? Kamu bahkan harus mengatur saat wajahku merah. Sangat cantik. Tentu saja saya cantik. Ini adalah hari pertamamu tahu, ya? Ini adalah pertama kalinya baginya. Memuji saya secara langsung. Tidak hanya hari ini. Masih mau? Mau. Ini adalah, kamu datang untuk mengambil hadiahnya. Saya pergi mandi. Silakan pergi. Saya merokok sebatang. Saya pikir itu Jingran. Kamu lagi. Kamu tidak boleh berpikir. Bukan yang kamu katakan. Ada reaksi. Apakah itu perilaku yang normal? Apakah bahkan berpikir pun tidak boleh? Nona besar begitu otoriter. Ya, tidak boleh. Kalau begitu, saya akan mandi. Bolehkah? Apa yang harus dilakukan? Aku tampaknya sedikit suka berdekatan dengannya. Akhir bulan. Saya akan pergi ke London untuk perjalanan dinas. Kali ini, harus tinggal sekitar setengah bulan baru kembali. Oh, baru saja selesai. Saya ingin kembali ke pelabuhan kota. Ayo ikut saya. Penelitian kakek sudah selesai. Mari kita lihat dia. Baiklah. Kalau begitu, saya akan pergi lebih dulu. Menunggu kamu di sana. Bibi Wang, Tuan Muda Heishi, orang tua dan Nona Yi ada di gedung utama. Baru saja membicarakan kapan Anda selesai sibuk. Anda sibuk dengan urusan Anda. Aku pergi ke sana sendirian. Baiklah. Hei. Maaf, Kak Heishi. Saya pikir itu Jingran. Maaf.
Tuan Lu, kamu setiap tahun pasti membeli salah satu produk baru kami. Menjamin wanita yang akan menerima hadiah Anda memiliki hadiah yang unik. Saya sangat penasaran. Anda adalah pria yang sangat luar biasa. Gadis yang dicintai pasti sangat istimewa, kan? Anda salah paham. Gadis yang saya berikan perhiasan, bukan kekasih saya. Tuan Lu, mungkin Anda belum tahu. Merek Flechazo ini, mungkin makna dari namanya. Saya ingin mendengar lebih lanjut. Cinta, berarti sebuah perasaan cinta yang tiba-tiba, atau perasaan jatuh cinta pada pandangan pertama. Perasaan ini biasanya cepat dan kuat, membuat orang merasa tak terbayangkan namun sulit untuk ditolak. Ketika Anda jatuh cinta pada seseorang, kamu akan mengerti artinya. Bagaimana Anda menemukan saya? Saya melihat gaunmu. Kenapa tidak bilang lebih awal? Membuat saya harus jongkok. Kakek masih menunggu saya. Apa yang kamu lakukan hari ini? Menemani kakek. Bermain catur sepanjang sore. Sudah tidak ada. Tidak menang sekalipun. Bantu saya untuk menang kembali. Setelah Ashu pergi, jika tidak ada Yi di sini, saya khawatir Anda dan Tuan Qin tidak akan bisa bertahan. Sekarang saya juga tidak punya pemikiran apa-apa lagi. Hanya perlu melihat lebih banyak setiap hari. Nanti saatnya bertemu dengan Guru Qin dan Ashu. Cukup bicarakan dengan mereka, bagaimana kabarnya. Jadi, aku mohon padamu. Kita satu persatu. Jadi, aku mohon padamu. Anda tenang saja. Saya sudah berjanji kepada Guru Qin akan melindungi Jin Yi. Baik itu masa lalu maupun sekarang. Baik sebagai kakak maupun suami. Selama saya ada 1 hari, saya akan melindunginya 1 hari. Apa yang paling disesali Guru Qin adalah pernikahan kalian berdua. Saat itu tidak bisa bertahan. Sekarang jika dia tahu, kalian akhirnya bersama, pasti akan merasa sangat senang di dalam hati. 2 kalimat sebelumnya. Siang tadi saya sudah memberitahu Yi. Hidup, ya, tidak bisa selalu sepihak dari Anda. Memberikan perhatian lebih kepada Yi. Meskipun dia lebih muda dari Anda, tapi kalian tetap suami istri. Harus saling mendukung untuk menjalani hidup bersama. Dia juga memiliki kewajiban untuk berbagi dengan Anda. Saling menghormati dan mencintai. Ya, saya tahu Anda sejak kecil suka menyimpan segala sesuatu di dalam hati. Tapi jika kamu tidak mengatakannya, dia tidak akan tahu apa-apa. Dia tentu akan merasa santai. Dia tidak akan khawatir tentang masalahmu. Tapi kami juga berharap kamu bahagia. Kebahagiaan. Saat-saat sedih, ada seseorang di sampingmu yang bisa menemani dan menghibur. Apakah kamu bisa melihatku? Hanya bisa melihatmu. Ketika aku belajar, tidak menambahkan kontak orang yang tidak dikenal, juga tidak melihat pesan pribadi. Mereka akan menyelipkan ini dalam surat cinta. Apakah semua orang akan melihatnya? Tentu saja semua orang akan melihatnya. Kita harus menghargai perasaan orang lain, bukan? Tapi aku tidak akan membalas. Seharusnya tidak hanya ini, kan?
Di dalamnya semua adalah tingkat seberapa populer kamu. Kini memiliki pemahaman baru. Kakak, 哥哥， lihat otot perut. 看看腹肌。 Datang sendiri. Siapa yang baik? Kebaikanmu. Goblin kecil yang menyebalkan. Kakek, apakah Huisi pergi untuk rapat? Sudah pergi. Oh, kakek, kemarin aku lewat di depan ruang belajar. Mendengar kamu dan kakak Huisi mengobrol. Mengatakan bahwa kamu berjanji kepada nenek untuk menjaga aku dengan baik. Kapan itu terjadi? Itu adalah keputusan ayahmu. Tentang saat menikah dengan Xiao Yun. Ternyata itu terjadi pada saat itu. Ayahmu bisa memulai kehidupan baru. Kami sangat senang. Tapi, saya khawatir. Lagi pula, hati manusia sulit dipahami. Kami juga khawatir. Ibu tiri tidak baik padamu. Juga takut, setelah ayahmu memiliki keluarga baru, dia akan mengabaikanmu. Untuk mengunjungi aku dan nenekmu, juga tidak tahu sampai kapan bisa melindungimu. Nenekmu memiliki hubungan baik dengan Huisi. Ketika nenekmu berbicara tentangmu dengannya, dia mempercayakanmu kepadanya, agar dia merawatmu dengan baik. Setelah Huisi berjanji untuk merawatmu, dia kembali dan menyelidiki Xiao Yun, memeriksa semua orang di keluarganya. Semua orang diperiksa dengan jelas. Ada setumpuk dokumen tebal. Dia datang sendiri untuk menyerahkannya kepada nenekmu untuk dilihat.